Apa kabar sinemania semua? Berjumpa kembali dengan Basi Bahas Sinema. Kali ini Basi akan kembali melanjutkan rangkuman drama biografi The Legend of Bruce Lee yang sudah kita bahas sebelumnya. Buat yang baru mampir, list video ada di kolom deskripsi ya guys. Oke, mari kita mulai bahasannya. Pada episode sebelumnya sudah diceritakan bahwa Bruce Lee dan Linda sudah pindah ke Los Angeles. Namun sayangnya Bruce Lee gagal mendapatkan peran di film Hollywood yang sebelumnya dijanjikan padanya. Profesor Inosanto juga mengunjungi Bruce di Los Angeles dan memberitahu bahwa seorang praktisi Thai boxing bernama Talu mendatangi pelatihan Jeet Kune Do dan menantang Bruce Lee. Bruce, Linda, dan Profesor Inosanto pun berangkat ke Oakland. Namun ternyata Kimura sudah babak belur dihajar Talu. Bruce Lee lalu mengobati Kimura dengan teknik bekam untuk mengeluarkan darah kotor di memar Kimura. Setelah itu Bruce Lee memberitahu Talu bahwa dia sudah berada di Oakland dan siap untuk menghadapinya. Talu langsung mendatangi Bruce Lee dan mereka pun bersiap untuk bertarung. Bruce Lee baru kali ini berhadapan dengan Thai boxing. Namun sedikit banyak, dia sudah mendapat bayangan dari Profesor Inosanto yang merupakan kamus hidup bela diri dunia. Bruce cukup kaget melihat kekuatan fisik Talu, namun itu membuatnya menjadi lebih tertantang. Pada satu kesempatan, Bruce menangkap tangan Talu dan membuka kain pelilit lengannya. Ternyata di dalam kain itu Talu menyembunyikan lempengan besi yang membuat tangannya sepertinya teramat kuat. Rupanya Talu tidaklah sekuat yang terlihat. Dia menyembunyikan banyak lempengan besi di tubuhnya, sehingga dia seperti tahan pukulan. Setelah semua pelindungnya dilucuti, Bruce pun dengan mudah mengalahkan Talu. Kemudian Bruce mengusirnya dari sana. Mereka lalu kembali ke Los Angeles, dan Profesor Inosanto juga ikut bersama mereka. Pada suatu hari tanpa sengaja, Bruce dan Profesor Inosanto bertemu dengan Sudhia yang membuka cabang baru Ruby Restoran di Los Angeles. Bruce dan Profesor Inosanto pun mencoba makanan di sana. Sewaktu Bruce bercerita tentang kegagalannya memasuki Hollywood, tiba-tiba seorang pria mendatanginya sambil marah-marah. Mereka pun bertarung. Pria itu beserta teman-temannya mengeroyok Bruce Lee. Tapi Bruce dengan nunchakunya berhasil mengalahkan mereka semua. Tak lama kemudian polisi datang dan membawa semua yang terlibat perkelahian itu. Kepala polisi yang bernama Jerry Osmond mengatakan pada Bruce Lee bahwa orang-orang yang dilawannya adalah kelompok pengedar narkoba di Los Angeles. Jerry memperbolehkan Bruce untuk pulang ke rumah. Namun sebelumnya dia menawarkan Bruce Lee untuk melatih kungfu para anggota polisi LAPD. Bruce senang sekali karena akhirnya dia memiliki penghasilan untuk bertahan hidup di Los Angeles. Di samping itu Bruce juga berencana menulis sendiri naskah filmnya untuk dicarikan produser yang mau memproduksi film tersebut nantinya. Keesokan harinya, Bruce Lee menunjukkan kebolehan permainan nunchakunya di kantor polisi LAPD. Bruce sepakat dengan kepala polisi LAPD untuk melatih mereka dengan bayaran $400 per jam. Bruce dan Profesor Inosanto pun mulai mengajarkan nunchaku pada para polisi LAPD. 正手出棍，好了，下面请伊诺教授给大家做示范。现在都明白了吧？仔细看。 Dari sinilah Amerika mengenal nunchaku yang nantinya akan lebih terkenal dengan nama double stick dalam bahasa Inggris. Setelah menerima bayarannya, Bruce menawarkan setengah dari uang itu pada Prof. Ino. Namun Profesor Inosanto menolak. Dia mengatakan bahwa uang itu akan lebih bermanfaat buat Bruce dan Linda. Profesor Inosanto juga berencana kembali ke Oakland dan membantu Kimura dalam mengurus sekolah Jeet Kune Do di sana. Bruce Lee lalu mendatangi Ruby Restoran di Los Angeles dan berniat mengganti kerusakan yang ditimbulkannya tempo hari. Namun Sudhia menolak karena ternyata keributan itu justru menjadi iklan gratis bagi restorannya karena pemberitaan di media massa.
Pada saat itu, Sudia yang terburu-buru hendak menemui seseorang pun berpamitan pada Bruce Lee. Ternyata Sudia pergi ke bandara dan menjemput Qin Sioman yang sudah menjadi penyanyi dan bintang teater terkenal di Hong Kong. Sudia lalu mengantarkan Sioman ke hotel dan membiarkannya beristirahat. Malamnya Qin Sioman menerima telepon dari orang tak dikenal yang memerasnya dengan alasan jasa menjaga keamanan Sioman. Para gangster itu meminta uang $10.000 dalam waktu 3 hari, atau keselamatan Sioman akan terancam. Sioman yang ketakutan menghubungi panitia acara dan menceritakan tentang telepon gelap itu. Sudia yang mendapat laporan tentang masalah ini segera menemui Bruce Lee dan meminta bantuannya untuk menjaga keamanan tamu mereka. Bruce langsung menyetujui permintaan Sudia. Namun Linda yang mengkhawatirkan keselamatan Bruce berusaha menghentikannya. Bruce Lee tidak peduli dengan kekhawatiran istrinya. Dia mengajak Sudia segera menuju hotel dan meninggalkan Linda yang khawatir bercampur marah. Sesampainya di hotel, Bruce terkejut karena yang harus dikawalnya adalah Qin Sioman, cinta pertamanya. Tapi ternyata Sioman masih marah karena Bruce tak pernah mengabarinya setelah meninggalkan Hong Kong. Setelah berhasil menenangkan diri, akhirnya Qin Sioman menerima pengawalan Bruce selama berada di Los Angeles. Namun tanpa sepengetahuan Bruce Lee, Linda menelpon Kimura dan memintanya datang ke Los Angeles. Linda meminta agar Kimura mengikuti Bruce dan melindunginya secara diam-diam. Sementara itu, Sioman mengalami perasaan yang canggung bersama Bruce Lee. Sampai akhirnya dia bertanya mengapa Bruce tidak memberi kabar dan juga tidak kembali ke Hong Kong. Bruce menceritakan bahwa selama di Amerika, dia mengalami banyak kepahitan hidup dan harus bekerja keras, sehingga dia tak punya waktu untuk urusan lain. Qin Sioman yang merasa Bruce Lee sengaja mengabaikannya waktu itu pun menjadi sedih dan marah. Luapan emosi itu membuat Sioman tanpa sadar memeluk Bruce Lee dan menangis. Dalam hati kecilnya, sebenarnya sampai saat ini pun Sioman masih mencintai Bruce Lee. Namun nasib sudah membawa mereka ke arah yang berbeda. Bruce Lee yang lebih bisa menguasai diri pun berusaha menenangkan Sioman. Setelah hari ketiga Qin Sioman berada di Los Angeles, Bruce lebih waspada dalam penjagaannya. Begitu juga Kimura yang selalu berkabar dengan Linda tanpa sepengetahuan Bruce Lee. Ketegangan itu juga dirasakan oleh Sioman. Dia meminta Bruce untuk tinggal bersamanya di malam itu. Namun permintaan Sioman bukan hanya karena takut ada bahaya, melainkan juga karena dia sebenarnya ingin lebih lama bersama Bruce Lee seperti masa-masa mereka dulu. Bruce yang tak merespon keinginannya membuat Qin Sioman malu sendiri dan melepaskan pelukannya. Bruce yang kasihan dengan Sioman lalu mengajaknya menikmati Los Angeles di malam hari. Bruce juga mengatakan bahwa apa yang dirasakan Sioman adalah suatu hal yang wajar buat mereka berdua. Namun dia tak mau menyakiti Linda yang sudah menjadi istrinya. Ketika mereka turun ke jalanan Los Angeles, para gangster yang mengancam Qin Sioman akhirnya menampakkan diri. Sioman menjadi ketakutan sekali. Namun Bruce tetap tenang dan meyakinkan Sioman bahwa dia akan aman bersama Bruce Lee. Tiba-tiba Bruce dikejutkan dengan kemunculan Kimura di sana. Kemudian Bruce meminta Kimura menjaga Sioman, sementara dia akan menghadapi para gangster itu. Mereka pun lalu berkelahi. Bruce dikeroyok oleh beberapa orang berbadan besar. Tentu saja Bruce Lee dengan mudah menjatuhkan mereka semua. Sewaktu mereka kembali ke hotel, Bruce menanyakan mengapa Kimura tiba-tiba muncul di sana. Kimura pun mengakui dia sudah mengikuti Bruce Lee selama 3 hari atas permintaan Linda. Bruce berusaha menahan Kimura beberapa hari lagi di Los Angeles. Namun Kimura mengatakan bahwa dia harus segera kembali ke Oakland karena Sauruhai akan kewalahan melatih para murid yang mulai ramai. Dia juga menyampaikan pesan Paman Sao bahwa jika Bruce tak berhasil di Hollywood, maka sekolah Jet Kundo akan senang sekali jika Bruce Lee kembali bergabung. Bruce berjanji akan mengunjungi Sauruhai di Oakland dalam waktu dekat. Kimura pun lalu meninggalkan Bruce dan Sioman di hotel itu.
Keesokan paginya, Bruce Lee dan Sudia mengantar Xiaoman ke bandara. Xiaoman memeluk Bruce seakan tak mau berpisah dengannya. Namun mereka berdua sadar dengan posisi masing-masing dan saling berjanji menjadi teman baik yang akan saling mengingat satu sama lain. Beberapa waktu kemudian, Linda meminta Bruce Lee membawanya ke Hong Kong untuk mengunjungi mertua yang belum pernah ditemuinya. Karena Bruce memiliki sedikit uang yang diberikan Sudia sebagai upah menjaga Xiaoman selama 3 hari, Bruce Lee pun memenuhi keinginan Linda. Ibu Bruce sangat senang sekali menyambut cucunya yang lucu. Keesokan harinya, Bruce Lee mengunjungi Master Yip. Master Yip yang sudah mendengar tentang Bruce Lee dari Wang Yunseng, memintanya mendemonstrasikan kemampuannya. Master Yip dan saudara-saudara seperguruannya sangat bangga melihat kemajuan kungfu Bruce Lee. Setelah Bruce selesai, Master Yip memintanya menunjukkan gerakan perlindungan. Namun Bruce mengatakan bahwa dia tak lagi melatih tangkisan dan hindaran. Dia hanya melatih serangan lurus yang dianggapnya lebih bermanfaat. Bruce lalu menceritakan tentang Jeet Kune Do yang diciptakannya berdasarkan gerakan Wing Chun yang digabung dengan gaya-gaya bela diri lain. Master Yip kecewa pada Bruce Lee. Dia menyesalkan Bruce menciptakan gaya baru, bukannya mengembangkan Wing Chun seperti harapannya. Master Yip menilai Bruce seperti kacang yang lupa pada kulitnya. Dia juga menolak dipanggil guru oleh Bruce Lee. Master Yip mengatakan bahwa Bruce Lee terlalu jumawa dengan Jeet Kune Do-nya yang baru. Master Yip lalu mengajak Bruce bertarung untuk menunjukkan kelebihan Jeet Kune Do yang secara tidak langsung dikatakan Bruce lebih baik dari Wing Chun. Namun kali ini Bruce cukup pintar. Dia menghindari Master Yip dan mendatangi saudara-saudara seperguruannya untuk berlatih tarung. Setelah itu Bruce kembali meminta maaf pada Master Yip karena dia sudah memamerkan Jeet Kune Do. Master Yip kembali memarahi Bruce Lee karena sudah mengajarkan Wing Chun pada orang di luar Cina. Namun kali ini Bruce Lee beralasan bahwa Jeet Kune Do walaupun berdasarkan Wing Chun, namun banyak mengadopsi gaya bertarung lain dari berbagai daerah, sehingga dia tak bisa dikatakan mengajarkan Wing Chun pada orang luar Cina. Dia tak mau mengikuti aturan lama karena menurutnya itu hanya akan menghancurkan kepandaian para ahli bela diri. Kali ini Master Yip benar-benar tak bisa menyembunyikan kemarahannya. Zhong Liang berusaha menahan Bruce agar tidak membuat sang guru semakin marah. Tapi Master Yip yang sudah terlanjur kesal, mengusir Bruce Lee dari perguruan Wing Chun. Di luar pintu perguruan, Zhong Liang menyarankan agar Bruce Lee kembali mengunjungi Master Yip beberapa hari lagi ketika emosi sang guru sudah mereda. Setelah Bruce pulang, Master Yip melepaskan kekesalannya pada Zhong Liang dan Xin Li. Mereka berdua tak bisa melakukan apa-apa kecuali mendengar omelan sang guru. Sesampainya di rumah, ketika Linda muncul di sana, Alin mendapat ide untuk menggunakan Linda agar Master Yip mau memaafkan Bruce Lee. Akhirnya Bruce Lee mengikuti saran Alin dan meminta Linda menemui Master Yip, sementara dia bersembunyi di balik dinding. Master Yip pun merasa senang atas kunjungan Linda. Apalagi ketika melihat kelucuan Brandon, Master Yip segera menggendongnya. Zhong Liang mengatakan bahwa Linda dulunya adalah salah satu murid Bruce Lee di Amerika. Linda juga menceritakan bagaimana cara Bruce mengajar mereka. Bahkan semua murid Bruce Lee tahu bahwa guru Bruce Lee adalah Master Yip. Hal itu membuat Master Yip sangat tersanjung dan meminta Zhong Liang memanggil Bruce Lee. Bruce Lee muncul dari persembunyiannya dan menyapa Master Yip. Akhirnya kemarahan sang guru berhasil diredakan oleh Linda dan juga kelucuan Brandon. Lalu Bruce mengatakan bahwa salah satu tujuannya merubah nama bela dirinya adalah karena dia sering mendapat masalah di Amerika. Dia tak mau masalah yang ditimbulkannya akan membuat jelek nama Wing Chun di kemudian hari. Bruce juga menceritakan bahwa di Amerika semua seni bela diri dari daerah lain sudah sangat terkenal. Dia ingin agar dunia barat juga mengenal Cina sebagai induk dari semua bela diri tersebut. Bruce juga menerangkan filosofi dari nama Jeet Kune Do yang diadopsinya dari pemahaman Yin dan Yang. Akhirnya Master Yip tak lagi mempermasalahkan hal itu
dan memilih bermain bersama Brandon. Setelah Bruce dan Linda pulang, Master Yip mengatakan pada Zhong Liang dan Xin Li bahwa masalah Bruce Lee ada di posisi yang sulit. Dari satu sisi Bruce tidak bisa disalahkan, tapi dari sisi lain, dia telah mengkhianati perguruan Wing Chun. Namun Master Yip memerintahkan pada kedua murid seniornya itu untuk menerima Bruce dengan segala kelebihan dan kekurangannya sebagai saudara dan tidak mempersulitnya di masa depan. Beberapa waktu mereka di Hong Kong, George menghubungi mereka dan mengatakan bahwa dia sedang menggarap sebuah serial TV Hollywood dan ingin mengajak Bruce Lee bergabung. Namun ketika Linda menceritakan perihal itu pada Bruce Lee, Bruce terlihat ragu karena apa yang terjadi di masa lalu. Akhirnya Bruce menyuruh Linda menyampaikan pada George bahwa dia akan kembali ke Los Angeles jika George berani menjamin bahwa dia akan langsung menandatangani kontrak kerjasama begitu sampai di sana. Sementara masih di Hong Kong, Bruce Lee juga diundang oleh sebuah stasiun televisi Hong Kong untuk sebuah wawancara. Di sana Bruce Lee menerangkan tentang Jeet Kune Do yang dikembangkannya di Amerika. Ketika Bruce Lee diminta memperagakan kebolehannya, dia memamerkan pukulan 1 inci yang sanggup menghancurkan sebuah papan tebal tanpa ancang-ancang. Wawancara Bruce itu juga ditonton oleh seorang produser film Hong Kong yang sedang menyusun sebuah skenario tentang film kungfu dan belum menemukan pemeran yang cocok untuk filmnya tersebut. Dia merasa sangat tertarik dengan Bruce Lee dan berniat untuk mengajaknya bergabung. Keesokan harinya ketika Bruce Lee akan kembali ke Amerika, Su Wenhai sang produser mencegat Bruce di bandara. Wenhai datang bersama sutradara Huang dan istrinya yang adalah teman sekelas Bruce Lee waktu di SMA. 贵族学校。你是沈敏之？哦，当然了，我是沈敏之啊。对对。Mereka menawari Bruce Lee untuk mengundur keberangkatan 1 hari dan mereka sudah mempersiapkan penerbangan kelas 1 untuk keesokan harinya. Setelah Bruce menyetujui permintaan mereka, Su Wenhai mengajak Bruce ke sebuah hotel berbintang yang disediakan untuk penginapannya sampai keberangkatan esok hari. Sesampainya di hotel, mereka membicarakan tentang kondisi perfilman Hong Kong di waktu itu. 香港电影的产量每年都有一个根本看不到香港电影，更何况美国市场。们大部分的投资不到好莱坞的1/10，在国际的电影市场上没有竞争力了。Setelah mendengar bagaimana pandangan Bruce Lee tentang perfilman Hong Kong, Su Wenhai menjadi semakin tertarik dan menawarkan kerjasama. Bruce Lee mengatakan bahwa dia mau membintangi film yang akan dibuat Su Wenhai jika Wenhai memenuhi persyaratan yang diminta Bruce Lee. Syarat pertama adalah investasi minimal untuk film tersebut tidak boleh kurang dari 600.000 yuan. Syarat kedua adalah Bruce akan diikutsertakan dalam mereview skrip skenario yang akan dibuat. Sedangkan untuk bayarannya sendiri, Bruce Lee meminta harga 10.000 yuan. Sutradara Huang dan Su Wenhai terdiam sejenak karena harga yang disebutkan Bruce tadi merupakan harga yang sangat tinggi di dunia perfilman Hong Kong di waktu itu. Ketika keluar dari kamar Bruce Lee, Su Wenhai meminta sutradara Huang untuk menunda syuting film The Big Boss sampai mereka mendapat kepastian jadwal Bruce di Amerika. Su Wenhai tetap ingin Bruce Lee lah yang menjadi bintang utama dalam film Big Boss yang digarapnya. Keesokan harinya Bruce dan Linda kembali ke Los Angeles dan disambut oleh George di bandara. Di perjalanan pulang, George langsung menyodorkan kontrak kerjasama dengan Bruce Lee. Ketika Bruce sedang mempelajari naskah serial Green Hornet yang diberikan oleh George pun datang mengunjunginya. Bruce menanyakan tentang karakter Kato yang akan diperankannya di film nanti. Bruce protes pada George karena sebagai Kato dia harus menggunakan topeng selama penampilannya. Bruce menolak kontrak kerja itu jika dia hanya tampil tanpa menunjukkan wajahnya. George berusaha membujuk Bruce dengan membawanya ke studio di mana syuting Green Hornet sedang berlangsung. Di sana Bruce dirias menjadi karakter Kato yang akan diperankannya. George membujuk Bruce memilih topeng yang digunakan Kato. Setelah Bruce mencoba topeng tersebut, ternyata dia mulai menyukainya. Akhirnya Bruce setuju untuk tampil di serial Green Hornet sebagai Kato. Syuting pun dimulai. Bruce akan memerankan Kato yang harus menyelamatkan Green Hornet yang ditawan oleh musuhnya. Kemunculan Bruce di sana benar-benar berbeda dengan skenario. Namun adegan-adegan itu menjadi benar-benar terasa sangat nyata. Sang sutradara menjadi puas dengan penampilan Bruce kali ini. Setelah mendapatkan bayarannya, Bruce kembali membeli sebuah mobil dan mencicil sebuah rumah yang cukup besar untuk mereka tinggali.
Bruce berani melakukan hal itu karena dia sudah mendapat bayangan dari George bahwa mereka akan menggarap sequel serial The Green Hornet setelah itu. Kali ini Linda tak lagi memprotes apa yang dilakukan suaminya. Dia hanya tersenyum dan membiarkan Bruce memutuskan apa yang dianggapnya baik. Malamnya Bruce mengajak Linda ke pesta perayaan penyelesaian sinetron The Green Hornet. Bruce disambut baik oleh para kru di sana. Akhirnya Bruce Lee berhasil masuk ke jajaran bintang Hollywood, walaupun masih di kelas sinetron. Sekedar informasi buat para sinemania semua, The Green Hornet adalah sinetron pertama Bruce Lee yang diproduksi di Hollywood pada tahun 1966. Sinetron ini juga sudah pernah diadaptasi menjadi film layar lebar pada tahun 2011 yang lalu. Namun sayang, semua tak berjalan mulus. Di pesta itu, George menerima telepon dari bosnya William yang mengatakan akan membatalkan sequel dari serial The Green Hornet yang sedang digagas oleh George dan Bruce. Berita itu tentu saja membuat Bruce menjadi sangat kecewa. Dia telah terlalu jauh bermimpi. Namun terkadang hal yang terlihat jelek belum tentu seburuk yang dibayangkan. Beberapa hari kemudian William memanggil George dan mengatakan bahwa dia membatalkan sequel Green Hornet karena dia bertujuan membuat film layar lebar dengan investasi $800.000 dan mempercayakannya pada George dan Bruce Lee. William meminta George untuk menyiapkan naskah dengan Bruce Lee sebagai pemeran utama dan syuting akan dilakukan di India. George tentu saja sangat bersemangat sekali dan menyanggupi permintaan William. George segera mendatangi rumah Bruce untuk menyampaikan kabar gembira itu. Tapi ternyata Bruce Lee sedang berada di Auckland. George menyampaikan berita itu pada Linda yang sedang hamil anak kedua mereka. Keesokan malamnya Bruce yang baru kembali dari Auckland langsung mendatangi George di rumahnya. Mereka lalu membicarakan tentang film yang akan mereka garap. Bruce Lee juga mengusulkan agar George mengajak Douglas dalam film ini. 你说找谁？我还是想请道格拉斯。 Douglas yang mendapat telepon dari George segera terbang dari Las Vegas dan mengunjungi Bruce untuk kembali berlatih serta mempersiapkan diri untuk film terbaru yang diberi judul Silent Fruit oleh George. Sesuai permintaan Bruce, George mengirimkan skrip naskah yang dibuat Robert untuk direview oleh Bruce Lee sebagai penata laganya nanti. Setelah melihat naskah yang disusun Robert, Bruce sangat bersemangat sekali. Namun Douglas tidak sependapat. Dia meragukan film bergaya jalanan itu akan disukai oleh penonton Amerika. Tapi Bruce segera menangkap bahwa itu hanya alasan Douglas saja. Sebenarnya dia tidak menyukai peran pembantu yang diberikan kepadanya. George berusaha membujuk Douglas dan menjanjikan akan merubah naskah dan memberi Douglas lebih banyak peran di dalamnya. Setelah melakukan survei di India, ternyata George tidak bisa menemukan tempat yang cocok untuk syuting di sana. Namun ketika dia memberitahu William tetap berkeras melakukan syuting di India. Ternyata permintaan William ini dilakukan karena satu alasan. Rumah produksi mereka memiliki uang senilai $800.000 di sana. Dan karena satu alasan, maka uang itu tak bisa ditarik ke Hollywood. Oleh karena itulah William merencanakan membuat film di sana agar uang itu bisa kembali berupa investasi sebuah film. George cukup terkejut mendengar pengakuan William. Dari awal William ternyata merencanakan film ini bukan karena percaya dengan kemampuan Bruce Lee, melainkan hanya untuk bisa memanfaatkan uangnya yang tak bisa keluar dari India. Dengan situasi begitu, apakah syuting Silent Fruit bisa berjalan lancar? Akankah Bruce masih bersemangat untuk menggarap film ini jika dia tahu apa yang menjadi latar belakang film ini diproduksi? Akan kita lanjutkan pada episode berikutnya. See you guys!